وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. آمين يا رب. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari satu halaman dan kita sudah sampai pada bagian terakhir dari surah Al-A'raf, yaitu pada halaman 176, surat Al-A'raf 196 sampai 206. Ini ayat terakhir surat Al-A'raf. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحي إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma famna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 196 wa seperti biasa hak boleh disukun wa. Ayat 197 yastati'una nasrakum. Nun ketemu nun boleh idgham. Yastati'un nasrakum. Demikian juga idgham ini kita temukan pada ayat 199. Khudil afwa wa'mur. Wawu ketemu wawu boleh idgham. Tetapi bacaan idghamnya disambung dengan hamzah diganti alif ya. Khudil afu wa'mur. Afu wa'mur. Kemudian pada ayat 200 asyaitani nazghun. Nun ketemu nun. Ini juga boleh idgham. Asyaitan nazghun. Kemudian pada ayat 201 ta'ifun boleh dibaca ta'ifun. Tapi ingat, ilmu qiraat ini tidak boleh dikarang-karang atau disama-samakan, tetapi harus ada sanadnya. Nah, dalam Quran ada dua kata, satu ta'ifun pada surat A'raf, satu ta'ifun pada surat Al-Qalam. Nah, maka tidak boleh kita samakan. Karena A'raf boleh ta'ifun, berarti Al-Qalam juga boleh ta'ifun. Tidak bisa. Ini ilmu qiraat. Ilmu qiraat tidak boleh menyamakan begitu. Sanadnya ada tidak? Ternyata semua ulama qiraat sepakat untuk surat Al-Qalam dibaca apa? Ta'ifun. Berarti yang boleh dibaca ta'ifun cuma di sini saja. Ta'ifun boleh, ta'ifun boleh. Untuk surat Al-A'raf ayat 201. 202 yamuddunahum, ya-nya boleh didhammah menjadi yumiddunahum. Kemudian
yang terakhir ayat 204, di situ ada quri'a, Abu Ja'far membaca quriya, supaya gampang maka hamzahnya diganti ya. Kemudian Al-Quran, Ibnu Katsir membaca Al-Quran seperti biasanya. Ini semua qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surat A'raf ayat 196, Inna sesungguhnya waliyya, waliku, pengurusku adalah Allah. Alladzi dzat yang nazzala, telah menurunkan al-kitab, kitab ini yaitu Quran. Wa huwa, dan dia Allah itu yatawalla, mengurusi as-salihin, orang-orang yang saleh. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat sebelumnya 195, setelah menantang orang-orang kafir, ud'u syuraka'akum tsumma kiduni, silahkan kalian panggil semua sekutu, semua Tuhan kalian, kemudian silahkan memusuhi atau membuat tipu daya kepada saya tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena pengurusku adalah Allah. Kalau orang diurusi oleh Allah, pasti akan dijaga oleh Allah. Kalau dijaga oleh Allah, tidak akan kalah di dalam pertempuran melawan musuh-musuh Allah. Maka pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan, orang yang membawa kebenaran itu pede dengan kebenarannya karena pasti akan ditolong Allah. Kenapa yakin ditolong Allah? Karena yang membawa kebenaran berarti wali Allah, pengurusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya Nabi Muhammad yang diurusi oleh Allah, tapi juga wa huwa yatawallas sholihin. Semua orang soleh diurusi Allah. Soleh itu apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang diurusi oleh Allah. Perhatikan definisi yang dijelaskan oleh para ulama. As-solihu al-qaimu bihuquqil khaliqi wal khalqi. Orang soleh adalah orang yang melakukan hak-hak terhadap Allah dan terhadap semua makhluk. Maka kalau orang tidak salat padahal dia muslim, ini bukan orang saleh. Karena haknya kepada Allah yaitu salat tidak dilakukan. Orang tidak birrul walidain kepada orang tuanya, maka berarti bukan orang saleh. Karena birrul walidain adalah hak terhadap makhluk yang harus ditunaikan. Orang mengganggu orang lain atau memusuhi orang lain, sesama muslim atau sesama tetangga, nah, seperti ini adalah apa? Bukan orang saleh, karena orang saleh itu menjaga hak-hak semua makhluk. Maka saya teringat satu kisah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ketika hampir wafat itu sudah disedekahkan seluruh hartanya. Maka dia tidak meninggalkan harta warisan. Maka oleh orang-orang ditegur, Anda mati meninggalkan anak-anak, tidak meninggalkan harta warisan. Bagaimana nasib mereka nanti? Nah, maka kata Umar bin Abdul Aziz, Allahu yatawallas sholihin. Allah itu yang mengurusi orang-orang soleh. Kalau anak-anak saya soleh, nanti diurusi oleh Allah. Saya nggak usah pusing, ya. Karena sudah diurusi oleh Allah. Adapun kalau anak-anak saya orang-orang yang jelek, maka saya tidak akan tinggalkan warisan pada mereka, sehingga akan membantu kemaksiatan mereka. Nah, ini tingkat tinggi ini kayak begini ya. Ini tidak harus kita lakukan ya. Karena para sahabat-sahabat Nabi pun juga mereka wafat meninggalkan warisan untuk anak-anaknya, tidak ada masalah. Tapi kalau iman tingkat tinggi seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti ini juga tidak ada masalah. Ayat 197, walladzina, dan orang-orang yang tad'un, kalian seru, min dunihi, dari selain Allah, kalian sembah dari selain Allah, la yastati'un, mereka tidak mampu, nasrakum, untuk menolong kalian. Wala anfusahum, dan tidak pula kepada diri sendiri, yang surun, mereka bisa menolong. Orang-orang kafir Mekah, mereka kan menyembah berhala atau arca. Arca dibuat dari batu-batu. Nah, batu nggak bisa berbuat apa-apa. Menolong orang lain tidak mampu. Menolong diri sendiri saja tidak mampu. Maka maksudnya adalah orang-orang yang lemah atau makhluk-makhluk yang lemah tidak punya kekuatan, kenapa disembah? Mestinya tidak disembah mereka, karena mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Kelemahan mereka disebutkan oleh Allah pada surat yang lain dengan kalimat yang lebih jelas lagi, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 73.
Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya arca-arca yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaban, tidak akan mampu menciptakan lalat, walau ijtama'ula, meskipun kumpul untuk menciptakan lalat. Disebut lalat kenapa? Karena kecil. Coba menciptakan makhluk kecil saja, bisa tidak? Ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan wa iyyaslubuhum dzubabu syai'an, kalau diambil sesuatu dari mereka oleh si lalat, la yastanqidhuhu minhu, mereka tidak bisa menyelamatkannya dari si lalat. Kalau lalatnya mencolok pada arca tadi, kemudian mengambil sesuatu dari bagian arca tadi, kecil saja pasti yang diambil oleh lalat. Lalat itu giginya seberapa sih? Mulutnya seberapa kalau ngambil sesuatu? Nah, kalau dia ngambil sesuatu, maka si arca ini tidak bisa menyelamatkan apa yang diambil tadi meskipun kecil dari dirinya sendiri. Nah, sangat lemah, kenapa disembah? Ini pada surat Al-Hajj ayat 73. Ya, ini sama dengan surat Al-A'raf ayat 197 ini. Kemudian Allah tegaskan lagi kelemahan arca-arca itu. Wa in tad'uhum, dan jika kalian menyeru mereka ilal huda, tad'u bukan kalian ya, engkau. Wa in tad'uhum, dan jika engkau menyeru mereka ilal huda, kepada petunjuk, la yasma'u, mereka tidak bisa mendengar. Wa tarahum, dan engkau melihat mereka arca-arca itu yang duruna ilaika, melihat kepada engkau, maksudnya seolah-olah melihat kepada engkau. Wa hum la yubsirun, padahal mereka tidak melihat sama sekali. Arca kan punya mata kan. Nah, kalau kita lihat ke matanya arca, seolah-olah dia sedang melototi kita. Padahal sama sekali tidak bisa melihat. Kenapa? Matanya cuma mata buatan manusia dari batu. Tidak mata seperti mata kita ini. Ini ciptaan Allah. Ini meskipun mata seperti ini, tapi bisa melihat kemana-mana. Melihat warna-warni yang beraneka ragam. Ini karena kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, karena halaman ini, ayat-ayat ini semakna dengan halaman yang sebelumnya, ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi dua kali di sini Allah menegaskan kelemahan benda-benda yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, pada halaman sebelumnya sudah disebutkan ayat-ayat itu, kemudian pada halaman ini disebutkan lagi untuk menegaskan. Makanya ada kaidah mengatakan at-takriru lit-taqriri. At-takriru, pengulangan itu fungsinya lit-taqriri, untuk penegasan. Jadi kenapa ayatnya diulang-ulang? Kan mirip-mirip dengan ayat-ayat yang kemarin. Nah, ini untuk penegasan. Supaya orang betul-betul yakin bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah. Kenapa menyembah selain Allah? Kenapa takut kepada selain Allah? Kalau kita tahu bahwasanya manfaat madarat itu semuanya di tangan Allah, tidak akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditakut-takuti misalnya akan disantet dan sebagainya. Enggak perlu takut. Kenapa? Santet itu tidak akan ada pengaruhnya kalau Allah tidak berikan madarat. Maka konon ya, orang-orang yang ahli dalam hal dukun, kemudian sihir, kemudian santet dan sebagainya, mereka mengakui ada orang-orang yang tidak mudah untuk ditembus santet. Ada orang-orang yang tidak mudah disentuh oleh sihir. Kenapa? Karena mereka punya benteng. Nah, ringkasnya benteng kita dari setan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita punya wirid pagi sore, insya Allah aman. Panjenengan melazimi wirid pagi dan wirid sore. Dikirimi seperti itu mental. Ya. Ada seseorang Pak datang kepada saya. Ini Ustaz, saya punya penyakit, ini penyakitnya aneh. Diobati apapun nggak sembuh. Ternyata memang penyakitnya aneh betul. Dan kadang-kadang penyakitnya itu datangnya malam Jumat, jam 12 malam baru datang. Penyakitnya aneh, nggak usah saya ceritakan. Anehnya bukan main. Maka akhirnya saya tanya, punya wirid pagi sore tidak? Beliau mengatakan cuma mendengar saja. Mendengar dari radio, wirid pagi sore. Nah, saya katakan nggak cukup kalau cuma didengarkan, harus dibaca. Maka saya suruh melazimi wirid pagi dan wirid sore. Saya kasih buku kecil, ini tulisan para ulama, Syekh Al-Qahtani, beliau nulis Hisnul Muslim. Nah, ini isinya apa? Buku wirid pagi sore dan sebagainya. Nah, tolong dilazimi ini wirid pagi sore. Alhamdulillah, setelah dilazimi wirid pagi sore, lama-lama kiriman penyakit itu jadi lenyap.
Karena memang itu bukan penyakit sebenarnya, itu hanya penyakit kiriman yang biasanya dari kekuatan setan, seperti sihir, santet, dan sebagainya. Itu bisanya dilawan dengan ayat-ayat, dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 199. Khudil afwa, ambillah permaafan. Maksudnya, maafkanlah orang yang berbuat salah kepada engkau. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi ini satu prinsip hidup muamalah kepada sesama manusia. Namanya manusia itu pasti ada punya salah. Namanya hidup dengan orang lain kadang-kadang ada gesekan. Nah, supaya lancar urusan dengan manusia gimana? Khudil afwa, maafkan, longgarkan. Ayat-ayat yang memerintahkan kita memaafkan kesalahan orang sangat banyak sekali. Tapi ada satu ayat yang menurut saya paling mantap dalam masalah ini, yaitu kata Allah pada surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, melonggarkan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka kalau kalian dimaafkan oleh Allah? Artinya, kalau kita memaafkan kesalahan orang, maka kesalahan kita pun juga akan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita pelit memaafkan orang, maka nanti Allah bisa pelit memaafkan kesalahan kita. Nah, kalau kesalahan kita tidak ada yang dimaafkan oleh Allah, pasti masuk neraka, itu pasti. Tapi kalau kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, gara-gara kita memaafkan orang lain, maka kita juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selamat dari neraka. Allah suka permaafan pada hadis qudsi. Pada hadis tentang apa? Lailatul Qadar. Nabi mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pada Lailatul Qadar ucapkanlah, ya Allah, engkau maha pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah saya. Jadi Allah sangat suka memaafkan, sehingga kalau ada hamba yang meniru sifat Allah, yaitu memaafkan orang lain, maka akan juga dimaafkan oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang diakui oleh ajaran Islam sebagai kebaikan, itu ma'ruf. Kebalikannya adalah mungkar, sesuatu yang diingkari oleh ajaran Islam. Jadi untuk menilai baik buruk, kita harus pakai penilaian Islam. Islam mengatakan riba itu haram, ya berarti jelek, berarti mungkar. Meskipun orang mengatakan, mbak apa-apa, ini suka sama suka, saling rela. Yang minta pinjaman senang karena dikasih pinjaman. Kemudian dia memberikan tambahan juga dengan rela hati. Meskipun rela, nggak boleh. Itu namanya apa? Itu namanya mungkar. Nah, kadang-kadang di perkumpulan-perkumpulan itu ada hadiah. Istilahnya door prize dan sebagainya. Tapi door prize-nya diambil dari uang kumpulan para peserta. Yang dapat door prize tidak semuanya dapat. Ini tidak boleh seperti ini. Meskipun dianggap baik oleh sebagian orang, baik seperti ini membuat ramai perkumpulannya. Oh, nggak bisa. Kalau semuanya kumpulkan duit, misalnya uang pendaftaran, untuk jalan kaki bersama, pendaftarannya berapa? 15.000. Nah, diambil dari uang yang terkumpul tadi, hadiah untuk sebagian peserta. Sebagiannya dapat door prize. Maka seperti itu adalah termasuk maisir atau judi, karena sebagiannya memberikan 15, sebagiannya juga memberikan 15, sebagiannya dapat hadiah berarti dia untung, sebagiannya nggak dapat apa-apa berarti dia rugi. Nah, untung rugi seperti ini namanya maisir atau judi. Ini mungkar dalam Islam, nggak boleh. Maka dulu ada di kampung kita itu jalan bersama, olahraga, ya, kemudian ada door prize-nya, tapi door prize-nya diambilkan dari donatur. Ini sesuatu yang baik supaya lepas dari kemungkaran. Karena kalau diambilkan dari uang yang terkumpul, haram. Kalau kita makan, berarti kita makan yang haram. Hati-hati seperti ini. Kemudian berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya jangan melayani kebodohan orang bodoh dengan kebodohan. Orang berbuat bodoh kepada kita, kalau kita meladeni, berarti yang bodoh dua-duanya. Dia bodoh, kita juga bodoh. Itu maksudnya. Sehingga makna ayat ini semakna dengan ayat yang lain. Allah sebutkan pada surat Muzammil ayat 10,
wasbir ala ma yaqulun, sabarlah atas tuduhan yang mereka sampaikan, wahjurhum hajrun jamilah, singkiri mereka dengan penyingkiran yang baik. Nah, maka Nabi Muhammad SAW setiap kali diejek dengan ejekan apapun, dituduh dengan tuduhan apapun, beliau cuma diam, tidak meladeni. Dipanggil ya mudzammam, wahai orang yang tercela, beliau diam. Beliau mengatakan, saya ini kan Muhammad. Mereka akan memanggil mudzammam. Berarti bukan saya yang dipanggil. Enggak usah, gusar dengan ucapan orang. Demikian juga sama dengan surat Qasas ayat 55. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Kalau mereka mendengar sesuatu perkataan sia-sia, mereka berpaling darinya, tidak meladeninya. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Cukup mengatakan, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Salamun alaikum, selamat bagi kalian. Kita tidak akan saya balas, maksudnya la nabdaghil jahilin, kita tidak mencari orang-orang bodoh. Jadi kalau ada orang mengejek kita, lebih bagus kita diam daripada kita menjawab. Kalau ada orang menuduh kita, lebih bagus kita berpaling daripada kita meladeni. Ini banyak orang yang tidak paham kayak gitu. Seolah-olah menurut mereka bahwa orang dizalimi harus melawan, enggak harus begitu. Orang dizalimi itu ada tempatnya, kapan dia melawan, kapan dia tidak. Kalau dirampas hartanya oleh perampok, nah itu diperintahkan oleh Nabi untuk dilawan, jangan diberikan. Itu memang ada hadisnya. Tapi masalah diejek, masalah dituduh, ini beda lagi. Jadi pendzaliman terhadap nyawa dengan pendzaliman terhadap kehormatan, dengan ejekan dan sebagainya, itu cara menyikapinya di dalam Islam ini oleh Nabi SAW semuanya sudah dijelaskan caranya. Ayat 200. Wa imma, dan ada kalanya yang zaghannaka, menimpa engkau, minasyaitani, dari setan, nazghun, suatu bisikan yang buruk. Fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu sami'un alim, sungguh Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini termasuk ayat yang diulang oleh Allah dalam Al-Quran 2 kali. Mari kita lihat dalam Al-Quran ayat ini ternyata kita temukan pada surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Di sini ada tambahan apa? Huwa, ya, surat Fussilat. Kalau surat Al-A'raf, innahu sami'un alim. Jadi cara menghafalnya gampang. Untuk yang pertama yaitu surat Al-A'raf, tidak ada tambahan, lebih ringkas. Untuk yang kedua yaitu surat Fussilat, ada tambahan yaitu innahu huwa. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah terganggu oleh setan, dibisiki bisikan buruk oleh setan, cara melenyapkannya gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena yang bisa mengalahkan setan adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekuatan manusia nggak bisa mengalahkan setan. Kenapa? Manusia itu bisa dilihat setan, setan tidak bisa dilihat dengan manusia. Terus gimana cara kita mengalahkan? Kalau musuh kita tampak kan gampang, tinggal dicotos saja sudah jatuh dia. Tapi setan ini nggak tampak, mau kita jotos dengan apa? Nggak bisa. Sehingga cara mengalahkannya adalah kita berlindung kepada zat yang bisa mengalahkan setan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam bab ini adalah kalau seseorang marah, maka hendaklah dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasul bersabda ketika ada orang marah, Innila a'lamu kalimat, saya tahu ada satu kalimat, kalau diucapkan oleh dia pasti marahnya hilang, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis muttafaqun alaih. Pas panjenengan marah, coba dipraktekkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau masih marah, berarti ta'awudnya itu tidak khusyuk. Maka ucapan gini harus diresapi. Jadi kita meresapi, ini saya marah, ini dari setan nih. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang membuat saya marah seperti ini. Maka kalau kita resapi begitu pasti hilang. Tanpa peresapan, cuma asal ngomong aja, ya bisa saja marahnya tidak hilang.
Ayat 201, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum, ketika mengenai mereka taifun, gangguan, minasyaitani, dari setan, tadzakkaru, mereka langsung ingat. Fa idza, maka tiba-tiba hum, mereka itu mubsirun, menjadi melihat. Ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tafsiran ayat ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah ketika dapat bisikan setan untuk berbuat maksiat, maka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tadzakkaru, ingat, yaitu apa? Ingat kepada Allah, maka menjadi mubsirun, menjadi melek lagi. Jadi orang yang melakukan maksiat berarti apa? Matanya sedang buta, tapi bukan mata kepalanya, mata hatinya. Nah, ketika orang ingat kepada Allah, kemudian tidak jadi melakukan maksiat, itu berarti mata hatinya sudah terbuka. Maka diistilahkan oleh Allah dengan istilah mubsirun, melek lagi. Kapan disebut melek? Ketika dia tahu ini maksiat, ini tidak boleh dilakukan. Ini baik, maka ini dilakukan. Nah, itu berarti hatinya melek. Ini sifatnya orang-orang bertakwa begini. Tapi kalau orang-orang yang tidak bertakwa, maka berbuat jelek tidak akan berhenti, tidak akan ada tobatnya. Karena itu mari kita manusia ini kan punya dosa-dosa kan, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak istighfar, insya Allah takwa ini akan dimunculkan oleh Allah dalam hati, sehingga kalau ada bisikan perbuatan jelek, kita akan segera sadar kemudian meninggalkan. 202. Wa ikhwanuhum, adapun saudara-saudaranya setan, maksudnya orang-orang kafir. Yamuddunahum, mereka menambahi kepada mereka fil ghayyi, di dalam kesesatan. Tsumma la yuqsirun, kemudian mereka tidak akan berhenti. Jadi kalau tadi orang bertakwa itu senantiasa bisa ingat kepada Allah ketika dibisiki setan, sebaliknya orang-orang yang kafir, yang musyrik, mereka kalau sudah bertemu setan, maka ditambah kesesatan oleh setan, nggak akan berhenti. Ini bedanya orang yang beriman, bertakwa dengan orang yang kafir. Orang kafir sudah kecaplok setan, sudah sampai mati kecaplok setan, sehingga masuk neraka bersama-sama. Tapi kalau orang beriman, bertakwa, maka dia sesempatnya kecamplok setan, nanti setelah itu dia akan sadar. Setelah itu akan apa? Akan sadar lagi, akan memperbaiki dirinya lagi. Kemudian 203, wa idza, dan apabila lan ta'tihim, engkau tidak datang kepada mereka orang-orang kafir, bi ayatin, dengan tanda kekuasaan Allah atau dengan mukjizat maksudnya. Qalu, mereka mengatakan, laula, kenapakah engkau tidak ijtabaitaha, membuat-buatnya. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya tiada lain, attabi'u, saya mengikuti, ma yuha ilayya, apa yang diwahyukan kepada saya, mir rabbi, dari pemeliharaku. Hadza, Al-Quran ini adalah basairu, dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, mir rabbikum, dari pemelihara kalian. Wahudan, dan hidayah, warahmatun, dan rahmat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir mengira mukjizat itu didatangkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat Quran ini juga orang-orang kafir mengira ini gubahan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau Nabi Muhammad pas tidak membawa mukjizat atau tidak menyampaikan ayat, maka orang-orang kafir kemudian usil, mereka mengatakan, kenapa tidak kamu buat sendiri saja? Itu mukjizat. Nah, dijawab oleh Nabi SAW, saya hanya mengikuti wahyu dari Allah. Kalau wahyu datang, saya sampaikan. Tidak ada wahyu, saya tidak sampaikan apa-apa. Kalau Allah suruhkan, maka saya akan melakukan, maka akan muncul mukjizat tadi. Jadi mukjizat itu tidak langsung datang sendirinya dari Nabi, enggak. Misalnya mereka dulu pernah minta bulan supaya dibelah. Nah, apakah langsung Nabi punya kekuatan untuk membelah bulan? Tidak bisa. Beliau doa kepada Allah, Allah kemudian mengabulkan, akhirnya bulannya dibelah oleh Allah dengan izin Allah, bukan dengan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa kalau Nabi Muhammad saja innama attabi, hanya mengikuti, maka selain Nabi Muhammad harus juga seperti itu.
Maka para ulama itu tidak boleh membuat hukum sendiri, harusnya cuma ngikuti saja. Apa kata Quran sampaikan, apa kata hadis Nabi sampaikan. Jangan membuat hukum yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Nabi saja suruh ngikuti, apalagi selain Nabi. Ya, tidak punya ilmu sama sekali, maka ilmu sumbernya dari Nabi SAW, mereka dapatnya dari sumber Nabi SAW, maka harus mengikuti seperti Nabi SAW. Kemudian faedah yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk petunjuk manusia. Jadi basair, dalil maksudnya dalil menuju kepada kebenaran. Kalau ingin kita mendapatkan kebenaran gimana? Lihat Quran, lakukan isinya Quran, itu sampai kepada kebenaran. Karena itu yakin 100%, seandainya kita hidup ini pelajari Quran saja. Pelajari apa? Quran saja. Maka pasti kita tidak akan tersesat. Karena Quran sudah menyuruh kita untuk mempelajari juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pelajari Quran saja, sama dengan kita sudah pelajari Quran dan sunnah. Karena kalau mempelajari Quran, nanti kita terpaksa harus pelajari sunnah juga. Kalau sudah pelajari Quran, sunnah, sudah cukup. Nggak pelajari yang lain, nggak ada masalah. Karena dulu ada orang itu komentar kepada teman-teman saya. Sudah ngaji Quran. Alhamdulillah, setiap hari ngaji Quran. Terus, sudah ngaji tentang kesesatan Syiah tidak? Oh, masalah itu nggak pernah disampaikan. Oh, hidup bertahun-tahun nggak pernah ngaji kesesatan Syiah. Nanti kamu jadi Syiah. Ini perkataan tidak benar kayak begini. Kenapa? Karena kalau kita sudah pelajari Quran dan Sunnah, tidak mungkin kita terjerumus pada kelompok Syiah. Karena kalau mempelajari Quran berarti hadza basair. Quran ini adalah petunjuk kepada kebenaran. Nah, sudah ditunjukkan kepada kebenaran, maka tidak akan terjerumus dalam kesesatan. Tapi memang kalau kita mempelajari kebenaran, setelah itu kita juga mempelajari kesesatan, maka lebih terhindar dari apa? Kesesatan tadi. Tapi kalau orang seumur-umur hanya mempelajari kesesatan, dibradeli kesesatan, tapi yang kebenarannya malah nggak pernah dipelajari, ini akan sesat nanti bisa-bisa. Kenapa? Dia sendiri nggak punya pegangan. Tapi kalau sudah pelajari kebenaran, sudah punya pegangan. Sehingga diajak ke kanan, ke kiri yang menyimpang dari kebenaran, nggak akan bisa. Nah, ini maksudnya apa? Hadza basairu min rabbik. Ayat 24. Wa idza dan apabila quri'a dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka dengarkanlah terhadapnya, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati oleh Allah. Ayat ini menunjukkan kalau Quran sedang dibaca kita disuruh diam, adabnya diam. Sehingga kalau pengajian seperti ini, saya lagi baca Quran, panjenengan ngobrol sendiri, ini tidak adab kepada Quran. Karena Quran ini kan kalam Allah. Seolah-olah Allah sedang bicara, kita tidak perhatian sama Allah, malah ngobrol sendiri, nggak ada. Termasuk tadarusan Ramadan. Kan ilingan tadarusan itu kan, satunya baca, satunya mendengarkan. Nah, itu tidak ada kalau dua orang saling ngobrol, sementara satunya sedang membaca. Ini nggak ada. Maka biasanya kalau tadarusan saya diajak ngobrol orang, saya jawabnya cuma bisikan. Supaya tidak mengganggu bacaan dia. Karena kalau tidak dijawab, padahal ini penting, ya cukup mengganggu. Dijawab nggak ada masalah, tapi jangan kemudian dilanjutkan ngobrol-ngobrol sana sini, enggak. Cukup sesuai perkataan yang dibutuhkan saja. Apa hukum dari perintah ini? Fastami'ulah, dengarkanlah Quran. Apa hukumnya? Sepakat para ulama bahwa wajibnya mendengarkan Quran ketika dibaca itu adalah dalam kondisi sholat. Dalam kondisi sholat. Disebutkan oleh Imam Mujahid dalam tafsirnya bahwasanya dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami salat, lalu di belakang ada makmum yang menirukan bacaan beliau. Fanazalat, maka turun ayat ini. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi sedang menjadi imam membaca Quran, kemudian makmumnya ada yang nirukan. Ini bisa mengganggu konsentrasi imam, maka dilarang untuk menirukan. Imamnya baca, sudah, makmumnya diam, dengarkan. Kecuali surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah,
Maka menurut Imam Bukhari, seperti yang sudah kita sampaikan dulu, siapapun orang sholat wajib baca Fatihah. Mau imam, mau makmum, mau sholat sendiri, mau sholat jahriyah, mau sholat sirriyah, semuanya pokoknya sholat wajib baca Fatihah. Nah, maka khusus Fatihah kita tetap ikut membaca. Tapi surat-surat yang lain fastamim, dengarkan. Tidak boleh ikuti baca. Oh, saya tujuannya untuk ngulang hafalan, nggak boleh. Mau ngulang hafalan nanti setelah sholat ya. Tapi kalau menirukan, nggak boleh. Adapun selain dari kondisi sholat, maka perintah fastami'u lahu ini bukan perintah yang wajib, tapi perintah sunnah. Sehingga ya orang-orang yang ngobrol pada saat tadarusan tadi yang nggak sampai dosa, tapi yang tidak bagus, tidak adab sama Quran. Adabnya adalah didengarkan. Adapun angsitu diamlah, maka sepakat para ulama bahwa kalau khatib Jumat sedang berbicara, meskipun yang dibicarakan itu bukan ayat Quran, wajib semuanya untuk diam, tidak boleh ada yang bicara. Kalau nekat ada yang bicara, maka pahala Jumatnya batal, dia hanya dapat sholat duhur saja. Hanya dapat pahala sholat duhur. Ini sudah ittifaq atau kesepakatan para ulama. 205. Wal rabbaka, dan ingatlah pemeliharamu fi nafsika, dalam hatimu, dalam dirimu maksudnya dalam hatimu. Tadarruan, dalam keadaan tadarru', tunduk kepada Allah, wa khifatan, dan takut kepada Allah. Jadi adabnya zikir itu adalah dengan tunduk dan takut kepada Allah. Maka zikir dengan nabuh rebana itu saya sangat nggak cocok. Tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir dengan nabuh rebana itu tidak muncul ketundukannya, tidak tampak ketundukannya, malah tertawa-tertawa, terbahak-bahak, kemudian bersenang-senang, badannya megal-megol kanan kiri. Ini tidak tampak sebagai orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir itu yang khusyuk. Wa dunal jahri, dan tanpa dikeraskan, minal qauli, ucapannya, bil ghudwi, di waktu pagi, wal asar, dan di waktu sore. Jadi hukum asal zikir itu tidak dikeraskan. Kecuali zikir yang memang disyariatkan untuk dikeraskan. Misalnya azan, azan itu juga zikir. Nah, itu sudah disyariatkan dikeraskan. Makanya jangan azan dengan bisik-bisik, nggak cocok. Tapi zikir setelah sholat misalnya, jangan keras-keras, biasa saja. Kemudian kalimat ini, al-asal, waktu sore. Asal itu definisinya adalah antara asar sampai maghrib, itu asal. Sehingga wirid-wirid sore itu sering dibaca sebelum maghrib. Itu dasarnya ini, al-asal. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Menurut guru kami, Syekh Shalih Al-Utsaimin, wirid sore itu paling bagusnya dibaca setelah azan maghrib. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa wirid sore, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim, itu dibaca adalah masa kulli lailatin. Dibaca setiap sore dari tiap malam. Nah, kata-kata malam menunjukkan, kata beliau, berarti membacanya kalau sudah masuk waktu malam, berarti membacanya sudah masuk waktu maghrib. Tapi silahkan, karena ini dua pendapat ulama ya. Mau wirid sore sebelum maghrib silahkan, mau wirid sore ba'da sholat maghrib silahkan, nggak ada masalah. Wala takum minal ghafilin, dan jangan menjadi termasuk orang-orang yang lalai, yaitu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah ini jangan lalai dari zikir, disabdakan juga oleh Nabi. Rasul bersabda, selalulah bertasbih, bertahlil, bertakdis, hitunglah dengan jari-jari, karena jari-jari ini akan bisa bicara. Wala taghfulna, jangan lalai dari zikir. Fatan saynar rahmah, fatun saynar rahmah, maka kalian tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Allah mengatakan, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang inda rabbika, di hadapan pemeliharamu, la yastakbirun, mereka tidak sombong, an ibadatih, dari menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusabbihunahu, dan mereka tasbih kepada Allah, wa lahu yasjudun, dan hanya kepada Allah mereka sujud. Yang dimaksud ini adalah malaikat-malaikat muqarrabin, malaikat-malaikat yang dekat pada Allah, sehingga disebutkan inda rabbik, di hadapan Allah. Jadi sifatnya malaikat tiga. Satu, tidak pernah sombong dari ibadah kepada Allah. Ini maksudnya teguran kepada orang-orang kafir. Yang orang-orang kafir mereka membuat patung, katanya ini patung malaikat, disembah-sembah. Maka ditegur oleh Allah,
Malaikat yang kalian dakwakan sebagai Tuhan itu yang kalian sembah-sembah. Itu mereka nyembah Allah, kok malah kalian sembah. Maka sesuatu yang disembah sepantasnya, sesuatu yang menyembah sepantasnya tidak disembah. Malaikat itu nyembah Allah, berarti sepantasnya nggak disembah. Sepantasnya kita ikut menyembah apa yang mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua, tasbih kepada Allah. Maka tasbih ini wirid yang utama karena dipilih oleh Allah untuk wirid dan malaikat. Rasul bersabda, "Ahabbul kalam ilallahi ta'ala," ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dipilih oleh Allah untuk wiridnya para malaikat. Yaitu mereka mengucapkan subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Terakhir, malaikat sifatnya adalah sujud kepada Allah. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Saya mendengar apa yang tidak kalian dengar. Saat ini langit bersuara, kret, kret." Kenapa? Pantas dia bersuara. Karena tidak ada satu tempat 4 jari luasnya kecuali di situ ada jidat malaikat sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langit ini saking penuh dengan malaikat pada sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai bersuara, seolah-olah keberatan memikul malaikat-malaikat yang sangat banyak. Karena tidak ada 4 jari kecuali di situ ada malaikat sujud. Jadi penuh dengan apa? Malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita berbanyak sujud kepada Allah dengan melakukan salat-salat sunnah, maka kita akan serupa dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin.